kita di dalam Kristus, permasalahan-permasalahan apa nih yang bakal terselesaikan hanya dengan pengertian itu, walaupun pada kenyataannya kita harus itu seperti tadi ya, effort untuk terus percaya, effort untuk terus mengingatkan diri kita. Tetapi setidaknya kita udah punya jawabannya di sini, di dalam hati kita. Entah tentang habis itu usaha kita adalah untuk kita bisa mengeluarkannya aja kayak gitu. Nah, menurut Pastor Radit, problem-problem apa yang secara otomatis nih akan terselesaikan ketika kita mengerti identitas kita dalam Kristus? Oke, yang pertama adalah problem percaya kebohongan ya. Itu yang paling kuat. Intimidasi, rasa bersalah, merasa rendah diri, itu problem-problem, isu-isu yang di dalam yang langsung beres. Benar-benar tiba-tiba kita mendapatkan kemerdekaan, kayak wow. Itu kayak ada sesuatu beban yang terlepas. Ya, ketika iblis lagi ngomong kamu nggak layak, kita bisa ngomong enggak, memang aku nggak layak, tapi Tuhan melayakkan aku. Nah, akhirnya di situ ada perasaan damai sejahtera, rasa tenang, rasa itu terpulihkan. Lalu yang kedua, keberanian untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dulu tuh kayaknya kalau lagi berpikir kotor, baru melakukan kesalahan, aduh mau berdoa, gimana ya mau berdoa ya? Apalagi kalau mau khotbah, mau berbagi, kayak waduh, kayaknya aku baru marah-marah, aku baru melakukan ini, melakukan itu. Waduh, ini bukan berarti kita jadi menyalahgunakan hargai yang namanya kekudusan yang Tuhan kasih. Tapi ketika kita tidak sampai, maksudnya kita gagal melakukannya, kita memiliki kebenaran untuk tetap pressing on. Justru di saat-saat kita paling tidak layak, justru itu tempat yang paling tepat untuk masuk ke hadirat Tuhan, datang ke tata Tuhan dengan kerendahan. Terima kasih pengampunanmu, aku mau pressing on untuk terus hidup di dalam Kristus dan menghidupi identitas Kristus. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir sebenarnya tentang masa depannya. Tiba-tiba jadi yakin sama masa depan. Aku bukan orang yang kritis atau yang sistematis, jadi agak sulit menjelaskan. Tapi kalau mereka tanya, kenapa bisa yakin? Ya, nggak tahu. Aku yakin aja. Aku nggak usah pusing-pusing untuk mengatur kehidupan ini. Nggak usah pusing-pusing untuk berencana, itu bagus. Tapi seperti kayak kehilangan beban untuk memiliki hidup ini dan memiliki masa depan. Nah, aku ingat bro, pertama kali aku berjumpa dengan Tuhan 2007, itu di saat aku 21 tahun, 22 tahun, dan aku harus pergi ke Manado karena mau minta izin ke orang tuanya Joanna untuk menikahi Joanna. Nah, tentunya mungkin bro sudah dengar, karena aku pun dan Kak Joanna melakukan kesalahan, jadi pernikahan kita yang mungkin kita impikan masih bertahun-tahun ke depan dipercepat. Nah, tapi aku punya confidence itu loh bro. Padahal jangan ditiru ya. Padahal hidup masih berantakan, aku masih ngerokok juga hari itu, terus belum ada niat berhenti dari narkoba, karena aku belum hidup dalam gereja. Cuman mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kasih Bapa dari papaku itu. Aku mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan aku mengalami confidence itu. Nah, tiba-tiba aku pergilah ke Manado untuk izin itu. Nah, ketika akhirnya bisa dibilang semi direstui. Dia cuma bilang, padahal papa mertuaku ini adalah dulu jabatannya Kepala Bank Indonesia, Manado. Jadi orang pintar, orang yang ngerti keuangan, orang ngerti perencanaan, dan pasti sistematis. Nah, dia tanya gini, what's your plan? Dia tanya gitu. Bro, tiba-tiba anak ini yang cuma pekerjaan seorang DJ, gak lulus kuliah, di drop out, tiba-tiba ngomong gini, Om, jujurnya I don't have any plan. Terus gimana? Gue bilang I don't have any plan. Nah, tapi gue habis itu bersaksi, bro. Bayangin gue bersaksi. Gue tiba-tiba ngomong, ceritain waktu itu aku ketemu papa, begini, aku berjumpa dengan Tuhan, aku ngalamin Tuhan. Satu hal Om yang aku janji sama Om, aku akan bawa keluargaku untuk jalan sama Tuhan. Dan 13 tahun silam, sekarang aku berdiri di sini, bro. Dan sekarang aku tinggal sebelahan sama mertuaku, dan akhirnya dia lihat sendiri kan bahwa mungkin aku nggak punya uang yang sama seperti dia, aku nggak punya banyak secara materi,
tapi aku bisa lihat aku punya banyak hal untuk aku bisa ceritakan ke orang lain tentang Tuhan. Wow. Ya, wow. Gila banget. Cerita yang luar biasa banget itu. Ajaib sekali. Bisa dicontoh nggak itu nanti buat anak-anak muda? Jangan. Kalau ceritanya. Oh iya. Ceritanya bagaimana perjumpaan dengan Tuhan. Dengan perencanaan, bro. Harus perencanaan yang baik. Amin ya. Amin. Kalau aku kan special case. Special case ya. Aduh. Nah, kalau Pastor Adit sendiri ada nggak dalam pembentukan identitas kita, bukan pembentukan sih, identitas itu secara utuh sempurna aja dalam Kristus, tetapi pengalaman itu kan kadang-kadang butuh dibangun ya, supaya kita terus ingat. Ada nggak peran dari orang tua, peran dari mentor rohani mungkin yang membuat kita benar-benar akhirnya menyadari identitas kita dalam Kristus, bahwa kita adalah orang yang dikasihi? Yes, itu penting sekali sih. Aku menyadari dan mengakui sendiri aku nggak mungkin bisa. Aku sangat mengakui itu. Kenapa? Karena ada 3 hal yang sangat berkaitan. Identitas, kapasitas, dengan fasilitas. Ini 3 hal yang sangat penting. Karena identitas itu sebuah sistem belief dan kebenaran yang sudah ada. Tetapi kapasitas harus dibangun karena roh kita sempurna, tapi jiwa kita dalam proses. Cara kita berpikir, perspektif kita, cara berpikir kita untuk serupa dengan Tuhan, menaklukkan pikiran-pikiran di bawah kaki Kristus. Nah, tapi yang ketiga ini, fasilitas. Gue sadar banget dimudahkan, dibangun dengan teguran-teguran, dengan bahkan kritikan sekalipun yang menggores hati kita dari yang membangun sampai nggak membangun. Tapi saya aku menemukan ini berkat Tuhan banget, karena di situ kita diasah besi menajamkan besi, lalu ya kan Tuhan memanggil rasul nabi, itu memanggil mentor-mentor untuk bisa memperlengkapi tubuh Kristus bagi pembangunannya kan. Jadi komunitas itu sangat krusial sekali, sangat gitu, dan mentor-mentor membantu ya, termasuk orang-orang kayak kamu lah bro, partner-partner, rekan-rekan yang aku lihat lah, ini masih muda ngapain ikut Tuhan ya. Aku pikir masih muda udah jadi pendeta, waduh gue kemana aja gitu kan. Jujur aku melihat kayak kamu, Noel, orang-orang yang zaman dulu aku lagi nggak jelas, tapi kalian udah on fire buat Tuhan. Nah ini jadi motivasi, kayak wow, aku merasa bahwa banyak hal yang aku diinspirasikan untuk bisa tetap giat untuk mengerjakan itu ya. Iya, aku teringat 2 kisahku sih, bagaimana mentor dan komunitas yang tepat, terutama pemimpin-pemimpin rohani yang tepat itu bisa nolong kita banget untuk kembali mengingatkan identitas kita dalam Kristus. Aku ingat satu kali waktu aku di Malaysia, waktu aku masih kuliah, kan dulu aku SMA itu kan di Jogja, jadi nggak berani bandel. Anak pendeta mana berani bandel ya kan? Pasti ketahuan. Saya nggak mau bandel. Akhirnya aku waktu sekolah di Malaysia, aku bandel dikit lah. Aku bandel dikit ya, minum-minum, nyoba-nyoba. Bagaimanapun juga mungkin bandelnya nggak seberapa lah dibanding bandelnya orang-orang lain, mungkin nggak ada seupil-upilnya lah. Nah, tapi buat anak pendeta it's matter gitu loh, it's a deal gitu, minum gitu. Sampai satu kali aku minum beberapa kali, terus di kali kesekian papa mamaku tanya, kamu malam ini rencana mau ngapain? Terus aku jawab dengan jujur, dengan sengaja, aku mau seperti itu. Gokil. Terus setelah itu jawaban mereka kayak santai aja gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa minum, asal jangan merusak barang dan jangan berantem, intinya kayak gitu. Ya kan? Modern. Ini aku ngomong sama pendeta, ya kan. Setelah itu besok paginya aku minum, malamnya minum di tempatnya temanku, minum. Paginya aku chattingan sama papa mamaku, like nothing happen. Seperti tidak ada apapun yang terjadi. Di situ aku berpikir bahwa kenapa aku nggak dimarahin? Padahal harusnya aku tuh pengen nyoba mereka, kayak aku pengen mencoba seberapa mereka percaya sama aku gitu-gitu. Apakah mereka masih bisa mengasihi aku kayak gitu? Dan ketika aku kembali ngechat mereka lagi dan mereka seperti tidak ada sesuatu yang terjadi, mereka cuma tanya semalam sampai jam berapa, ada sesuatu yang terjadi nggak ada. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau gitu kamu baik-baik ya hari ini,
yang semangat, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Seperti tidak ada kemarahan sedikit pun. Dan mereka mengasihi aku sama seperti bagaimana sebelum aku minum, kayak gitu. Dan akhirnya aku sempat punya pertanyaan kepada Papa, kenapa Papa nggak marah? Kenapa Papa nggak marah? Kamu juga nggak akan, kalau Papa marah, tidak akan ada sesuatu yang berubah. Kamu akan tetap minum, pasti orang kamu jauh di sana, di luar kontrolnya Papa. Iya kan? Tetapi Papa membawa kamu di dalam doa, dan Papa terus mengasihi kamu seperti anak Allah yang kudus. Wow. Di situ aku kayak overwhelmed ya, dan aku akhirnya langsung overwhelmed dengan itu semua. Yang kedua aku ingat satu kali, jadi kita ada retret gereja, ini ada jemaat saya mendengarkan, tetapi beberapa sudah tahu ceritanya. Ini cerita yang quite eksklusif, lumayan eksklusif, belum banyak orang tahu. Satu kali tahun sekian aku lupa, setelah aku selesai kuliah, aku ngisi retret gereja. Waktu itu retretnya di gereja karena 1-2 hal lah. 1-2 hal akhirnya di gereja. Nah, selesai dari retret itu, malam itu, besoknya masih ada retret. Malamnya itu aku khotbah tentang keselamatan, besok paginya aku khotbah tentang baptisan Roh Kudus. Nah, setelah aku khotbah, aku pergi ke salah satu bar karena ada saudaraku di situ. Aku berpikir dia ngajak, ayo minum bir sebentar, minum bir. Oke lah, aku minum bir, nggak masalah. Entah bagaimana aku lupa itu sampai berapa botol habis. Wow. Dan aku baru balik itu jam 1. Aku baru balik jam 1. Dalam keadaan udah muntah, udah ketiduran di minimarket itu aku. Udah tepar kan. Terus aku pulang, malamnya, besok paginya, aku kan tahu aku harus khotbah. Baptisan Roh Kudus lagi ya? Apa namanya? Baptisan Roh Kudus habis itu. Nah, sama sekali aku tidak membenarkan ini sama sekali. Tetapi aku mau cerita bagaimana sisi papaku, kedua pemimpin rohaniku, ketika aku datang ke mereka, aku pagi-paginya aku tahu aku salah, aku melakukan perbuatan yang sangat buruk. Aku bilang sama mereka, bisa nggak nanti kita ketemu di gereja sebelum aku khotbah? Mereka bilang, iya, nanti kita ketemu di gereja. Lalu aku datang ke mereka, aku minta didoain sama mereka. Apakah mereka sedih ketika aku berdosa? Mereka sedih. Semua pemimpin rohani kita tuh, aku juga sebagai pemimpin rohani sedih ketika anak-anak binaan berdosa, jatuh dalam dosa. Kenapa sedih? Ya karena mereka tahu bahwa kita nggak seharusnya seperti itu, gitu aja. Karena kita adalah anak Allah. Tetapi setelah itu yang aku terima adalah aku dipeluk, aku dikasihi, aku dicintai, aku didukung dalam doa, aku didukung untuk berkhotbah lagi. Udah kamu maju, kamu khotbah dan sampaikan firman Tuhan. Di situ adalah sebuah momen pertobatan yang ini aku udah mengalami kasih seperti ini, aku tidak akan menyia-nyiakan gitu loh. Bagaimanapun juga manusia, fasilitas yang tadi Pastor Adit bilang, itu membuat kita benar-benar mengerti, mengenal anugerah itu bentuknya seperti apa. Kadang-kadang kalau cuman teologis itu kan abstrak ya. Kita nggak benar-benar mengerti kalau cuma dari Alkitab, kadang-kadang sifatnya abstrak kayak gitu. Tetapi ketika manusia menolong kita untuk mengenalkan anugerah, mengenalkan kasih karunia, itu ya bukannya manusia punya dampak lebih ya, tetapi dari situ kita bisa mengenal kasih Allah yang sejati itu seperti apa. Wow. Ya kan? Yes.